Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Akbar Atrik Production. Kali ini saya akan sedikit mereview dan akan test drive tentunya Shogun 125R. Namun sebelum itu intro dulu. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang review Shogun ya, Shogun 125R. Ini adalah generasi kedua setelah Shogun 110R. Ketiga. Jadi yang pertama 110R biasa, lalu 110R yang kebo yang sudah remnya sudah nggak tromol. Lalu ini guys, ini adalah generasi ketiga Shogun 110R. Nah, kenapa saya review Shogun? Karena memang ini adalah motor legend saya, yang mana ini sudah menemani saya sampai tahun 2020. Ya, ini dari tahun 2005 guys, jadi sudah 15 tahun menemani bokong saya, ya kan. Dan ini sangat enak guys. Kenapa kelebihan Shogun daripada merek lain ataupun dari kompetitornya seperti Suzuki Smash dan lain-lain? Shogun lebih enak ditarikannya, ditarikan kenceng di gear 3 sampai 4. Dia lebih kenceng guys, meskipun sih di tarikan awal lebih kalah ya menurut saya. Shogun ini menang di vibratornya yang enggak terlalu kenceng guys, jadi naikannya halus, enggak terlalu bergetar. Itu memang sudah ciri khas dari Suzuki sih ya, daripada merek Yamaha dan Honda. Menurut saya getarannya lebih bagus ini. Dan juga yang paling menonjol dari Shogun ini adalah CDI nya. Karena apa? Di Shogun kebo di 110R, yang Shogun 110R generasi sebelumnya, itu mesinnya masih didatangkan dari Jepang guys. Jadi secara tidak langsung beda lah ya, mesin yang dibuat di Indonesia dan langsung didatangkan di Jepang. Lebih awet Shogun kebo atau yang sebelumnya ini. Dan juga CDI. Apa sih CDI? CDI itu adalah sebuah ya seperti kayak pengapian sih, kalau nggak tahu juga sih apa ya. Intinya kalau dibuat RPM yang tinggi itu mesin nggak jebol. Karena biasanya mesin bebek di RPM 8000 sampai 9000 itu maksimum, dan Satria FU 11500. Tapi mesin Shogun kebo yang di bawahnya ini itu bisa mencapai 13000. Ya, limiternya jauh lebih tinggi. Nah, itu kemampuan Shogun yang mesinnya langsung didatangkan dari Jepang. Ini adalah generasi ketiga ya. Jadi mesinnya sudah diproduksi di Indonesia. Dan yang terbaik dari Shogun ini adalah kelistrikannya guys. Akinya ini sudah beratus-ratus tahun gak diganti ya. Maaf terlalu berlebihan. Ini sudah sekitar 5-6 tahunan gak diganti guys. Saya sampai lupa kapan terakhir ganti akinya. Dan juga olinya sih gak pernah aku tap ya. Meskipun ini sudah 9999 ya kilometernya ya. Ini sering dipakai, bahkan dipakai Tulungagung Surabaya, Tulungagung Jember, Tulungagung Madura. Lebih worth it sih, meskipun ya tarikannya nggak terlalu kenceng, tapi for all ini bagus sih. Untuk bensin ya, untuk bensin ini lebih irit guys. Saya pernah coba mengkalkulasikannya, ini sekitar 35 km per 1 liternya. Ya termasuk irit lah. Dan olinya jarang saya tap, akinya jarang saya ganti. Ya yang saya ganti paling ngolesi oli yang ada di ini, yang ada di rantai. Itu sih yang menurut aku. Nah, jadi sebelum kita berjalan jauh ya hanya ngolesi oli di sini. Lalu oh ya, Shogun ini terkenal ini ya. Nah, firingnya lebih mantap daripada kompetitor sebelumnya, yaitu Astrea. Yang mana Astrea mendahului sebagai pabrikan pertama atau kemunculan pertama motor bebek. Disusul Shogun dengan firing yang menurut saya sih lebih fit ya. Kalau ada angin jadi lebih nggak terlalu nabrak, aerodinamis. Ini sudah dipikirkan oleh pihak Suzuki
yang mana Shogun ini sampai jadi yang terbaik di kelasnya waktu itu atau kala itu. Oke, selanjutnya kita coba test drive ya. Gimana rasanya Shogun dengan kilometer 999 yang sudah nggak karuan itu berjalan? Apakah tarikannya masih enak atau sudah agak kelendor? Oke, langsung ke videonya. Oke teman-teman, saya akan mereview Shogun ini pakai HP ya. Jangan ditiru untuk semuanya, hanya untuk kalangan orang-orang menengah ke bawah yang nggak bisa beli kamera. Ini gigi 1, kita mentokin sampai berapa? Gigi 2, kita gigi 1. Wow, selalu keep safety guys. Kita coba gigi 2 kita sampai RPM berapa atau sampai kecepatan berapa. Wow, 60 km per jam guys untuk gigi 2 nya ya, karena ini perkampungan jadi nggak begitu cepat ya guys. Dan juga ini halus guys, mesinnya nggak terlalu keras sih. Dan juga akselerasinya, wow, handling dan akselerasinya cukup lumayan. Karena ini motor bebek pastinya lebih enak daripada motor sport lagi yang besar-besar itu. Bodinya yang support aero modeling, aerodinamis maksudnya. Nah, itu super sekali apabila ingin akselerasi yang mantap dan handling yang cepat atau handling yang tepat. Ini kita di perkampungan, jaga hati-hati. Oh. Tarikannya mantap guys. Memang biasanya kalau yang motor bebek itu yang dibuat road race, Shogun bisa jadi pilihan sih untuk jadi bakal mesinnya. Dan terkadang CDI-nya itu yang Shogun Kebo yang dibuat para mekanik untuk menyetel agar tidak jebol ketika berada di RPM yang tinggi dan berada di gigi yang rendah. Cukup mantap dan bisa jadi referensi. Sekarang harga Shogun sekitar 2 juta mungkin sudah dapat, atau bahkan terlalu mahal ya, mungkin harganya sekitar segituan. Tapi untuk harga 2 juta dengan keadaan Shogun, dengan keadaan mesinnya seperti ini yang masih bagus, namun spare partnya agak mahal karena memang sekarang Shogun tidak memproduksi lagi ya. Dan memang karena spare part Suzuki ya seperti biasalah langka. Oleh karena itu ya terserah pengguna sih. Kalau nggak terlalu untuk memodifikasi ganti-ganti spare part, ya Shogun bisa jadi pilihan dengan kecepatan yang tinggi dan juga yang sudah aerodinamis. Ya, sampai tujuan. Akhir vlog kita besok-besoknya lancar, gak pakai tangan satu. Mohon untuk subscribe ya. Ya mungkin itu sih vlogger motovlog dari Akbar Ataric Production. Seluruhnya kita kembalikan ke para viewer. Wow, berapa menit tadi? Hanya 3 menit guys, perjalanan sejauh itu dengan menggunakan Shogun yang notabene aki nggak pernah diganti, oli nggak pernah ganti, mesin nggak pernah dicek, spare part pun ini masih orisinil semua. 15 tahun menemani kita. Overall ini worth it, sangat worth it ya. Meskipun untuk kelemahannya menurut saya sih di bagian spare part dan tarikan di pertamanya yang mungkin harus lebih diperbaiki untuk Suzuki ke depan. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.